dia tadi ya, kalau misalkan otak atau otot mana lebih penting? Sama-sama penting, karena otak buat mikir, otot buat beraksi atau bertindak. Nah, tapi otot ini memang berlekatan dengan tulang, dengan urat-urat kita. Nah, tulang ini juga penting, karena tulang kadang-kadang bikin orang sakit-sakit badan, katanya rematik, sehingga jadinya nggak bisa mikir, nggak bisa beraksi juga. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai rematik ya, Dokter Sheila ya, bersama Betul dengan... sekali, dan sekarang ini kita sudah bersama Dokter Nelvi Dayanti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter Nelvi. Nah, dok, ini kita mau bincang-bincang sedikit nih, dok. Ini ada fakta atau mitos yang paling sering didengar sama masyarakat nih, dok. Ini katanya mandi di malam hari ini dapat menyebabkan dan juga dapat memperparah penyakit rematik, dok. Ini fakta atau mitos? Ini mitos, dok. Mitos. Jadi sebenarnya belum ada bukti penelitian yang menyatakan bahwa mandi di malam hari dapat menyebabkan rematik. Tapi mandi di malam hari dengan menggunakan air dingin itu dapat menyebabkan kekakuan pada otot-otot. Jadi pada pasien rematik yang ingin mandi pada malam hari itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi mungkin menggunakan air hangat yang bisa membantu untuk merelaksasi dari ototnya, seperti itu. Nah, jadi sebabnya sebenarnya kalau mandi pada malam hari sampai tadi ototnya pada kaku tuh kenapa? Karena soalnya udah banyak makan korban nih, orang-orang pada nggak mandi di malam hari. Bau semuanya. Bener, dok, apalagi pada pandemi ya, dok ya. Ya aduh, nggak kebayang deh. Jadi sebenarnya apa sebabnya kenapa ototnya jadi kaku ketika mandi malam hari nih? Biar masyarakat semua jelas. Oke, jadi karena air dinginnya sih sebenarnya, dok. Jadi bukan mandi di pagi, siang ataupun malam. Jadi kalau pada malam hari biasanya kondisi airnya sudah dingin nih, dok. Kalau apalagi tidak pakai water heater ya, dok ya. Nah, air dingin itu memicu kontraksi dari pembuluh darah. Nah, tentu aliran darah di otot juga menjadi berkurang. Nah, itu yang menyebabkan kaku. Jadi berarti kalau misalkan pakai air hangat mandi malam hari sebenarnya harusnya keluhan tersebut bisa dikurangi ya? Benar, setuju, dok. Nah, itu dia langsung tips loh. Bayangin hebatnya hidup sehat langsung dari awal pertama. Betul banget, dok. Nah, dok, ini mungkin ada juga nih gejala penyakit rematik yang mirip banget nih, dok, sama penyakit asam urat karena sama-sama di sini nih, dok, nyerinya. Nah, itu fakta atau mitos, dok? Itu sebenarnya fakta. Jadi penyakit rematik sama penyakit asam urat itu sama-sama peradangan pada sendi. Nah, jadi gejalanya tentu mirip. Nah, namun penyebabnya kalau asam urat itu adalah peradangan sendi yang terjadi akibat penumpukan dari kristal asam urat di sendi itu, dok. Seperti itu. Jadi yang menyebabkan nyerinya adalah karena penumpukan asam urat. Seperti itu, dok. Nah, mungkin pemirsa perlu tahu nih, kalau rematik sendiri itu apa sih dan penyebabnya itu apa, dok? Jadi rematik itu merupakan, biasanya kalau istilah medisnya itu disebut dengan rheumatoid arthritis. Nah, itu merupakan suatu peradangan sendi yang terjadi akibat autoimun, dok. Jadi autoimun sendiri itu adalah kondisi di mana sistem pertahanan tubuh kita itu menyerang organnya sendiri, yaitu sendi, seperti itu. Nah, memang tapi nyerinya karena mirip-mirip. Jadi sekarang kita kan akan bahas mengenai bagaimana mengatasi nyeri ya kalau lagi timbul ya. Nah, karena memang soalnya kadang-kadang kalau misalkan orang udah nggak tahu nih, kadang-kadang orang juga punya dua nih. Punya rematik juga, memang terus makannya juga karena asam uratnya tinggi juga. Iya, benar, dok. Nah, biasanya umur berapa? Apakah benar misalkan orang-orang yang cuma usia senior saja yang kena atau anak muda nggak bisa kena rematik? Ini masyarakat perlu tahu. Oke, untuk rematik sendiri itu bisa mengenai berbagai usia. Namun pada yang paling tinggi itu biasa mengenai wanita dengan rentang usia 20 sampai 40 tahun. Seperti itu, dok. Mungkin masyarakat penasaran kenapa wanita sih, dok? Kan emansipasi wanita ya mestinya ya, sama dong. Sebenarnya ini karena berdasarkan penelitian ya, dok. Jadi epidemiologi memang paling sering terkena adalah wanita. Mungkin karena jumlahnya ya, dok, ya wanita lebih banyak daripada laki-laki. Baik, dok, ini dokter Vito ada mitos atau fakta berikutnya, apa tuh, dok? Ya, nyeri pada tangan dan kaki akibat dari rematik ini tidak boleh dipijat. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Iya, pemirsa hidup sehat, mungkin kalau misalnya penggemar tenis pastinya tahu tadi ya, atlet yang namanya Collins, dan dia ternyata ini punya rematik juga, tapi tidak menghambat beliau untuk tetap menjadi atlet tenis. Luar biasa banget. Nah, tadi ngomong-ngomong ada fakta mitos yang tadi ya, ini bahwa nyeri pada tangan dan kaki akibat rematik ini tidak boleh dipijat. Mitos atau fakta tuh, dok? Itu fakta, dok. Jadi kalau sedang mengalami peradangan yang sifatnya akut, itu tentu kita tidak boleh melakukan pemijatan pada daerah yang meradang. Tanda-tanda peradangan itu yaitu merah, kemerahan, terus panas, nah itu bengkak, nah itu termasuk tanda-tanda peradangan. Jadi kalau dilakukan pemijatan tentu akan memperberat proses peradangan tersebut. Jadi sebaiknya tidak boleh dilakukan pemijatan pada daerah yang mengalami peradangan. Baik, kalau misalkan bukan dipijat tapi suka ditekan-tekan gitu,
bahkan dipukul-pukul, ada orang begitu kan. Begitu. Iya. Itu kan juga harusnya sama aja ya berarti ya, itu Iya, mempercepat benar. proses inflamasi atau peradangan tadi ya. Iya, benar sekali Dr. Vito. Jadi sebaiknya sendi yang mengalami peradangan itu harus kita istirahatkan. Kecuali daerah lain ya dok, misalnya otot-ototnya. Kadang otot-otot sekitar juga suka kaku. Nah itu kalau mau dilakukan pemijatan silahkan. Tapi pada daerah persendian yang sedang mengalami peradangan sebaiknya tidak dilakukan pemijatan. Oke. Nah dok, ini mungkin masyarakat kadang-kadang suka bingung, ini cara untuk membedakan nyerinya itu di tulang atau di sendi, sama nyerinya itu di otot, itu tuh sebenarnya cara untuk membedakannya seperti apa tuh dok? Oke, jadi kalau misalnya nyerinya pada persendian, tentu kita bisa lakukan penekanan pada daerah sendi tersebut. Yang apabila kita lakukan penekanan, di situ akan nyeri dok. Jadi kalau di otot juga seperti itu, kita lakukan penekanan pada otot, di situ akan nyeri. Nah itulah jadi salah satu sumber penyebab nyerinya. Tapi ada gejala lain nih, misalnya kalau pada otot, misalnya ototnya kita gerakan, nah itu akan memicu terjadinya nyeri. Kalau pada sendi, biasanya sendi-sendi misalnya penopang berat badan tuh, misalnya lutut sedang mengalami peradangan, tentu saat dilakukan aktivitas itu akan terjadi nyeri seperti itu. Ini ngomong-ngomong soal lutut ya, misalkan lutut nih yang nyeri nih, kita bisa ngapain untuk mengurangi nyerinya? Oke, untuk mengurangi nyeri kita bisa lakukan namanya RICE nih dok. Oh, gimana? Coba sebentar ya. Oke. Dok, RICE itu gimana dok sambil ngomong? RICE itu R itu rest, jadi kita harus istirahatkan dulu tuh sendi yang mengalami peradangan. Jadi tidak boleh dilakukan aktivitas, jadi jangan banyak jalan nih dokter Vito. Oh, gitu, baik. Lalu I untuk ice. Jadi kita kompres dingin. Oke, kita bisa lakukan kompres dingin. Ini yang bisa dilakukan di rumah ya dok ya. Jadi dilakukan kompres dingin pada daerah yang nyeri. Jadi seperti ini mungkin bisa dipegang. Nah, kompres dingin ini biasanya dilakukan kurang lebih 15 menit gitu untuk membantu mengurangi peradangannya. Lalu yang ketiga itu adalah C atau compression, biasanya kita lakukan pembalutan itu kalau ada bengkak. Jadi untuk membantu mengurangi bengkaknya, kita bisa lakukan balut tekan seperti Nah kalau itu. ini bisa gak dok dilakukan untuk membalut dok? Oh enggak, ini adalah salah satu bentuk yang tadi ice, jadi kompres ya, Dok, ya? dingin. Oke. Jadi ini merupakan gel yang bisa kita simpan di freezer, lalu bisa kita pakai. Ini sebenarnya bisa digunting dan untuk area sendi yang kecil nih dok, misalnya coba tangan. Coba kita gunting Boleh. sambil dijelaskan. Nah ini kalau misalkan sudah kita gunting dari potongan yang kecil, Ya. apakah ini kita satu persatu lalu kita tempel dengan perban atau gimana maksudnya dok di kompres? Enggak, ini cukup dipegang lalu diletakkan pada sendi yang kecil ini karena kan bentuknya sudah sangat kecil ya dok ya. Jadi Oke, saya jelaskan dulu yang E ya dok Ya, ya. baik. Yang E itu adalah elevation. Jadi kalau elevation itu adalah membantu mengurangi bengkak dengan cara posisinya kita tinggikan. Jadi posisi sendi yang sakit itu kita tinggikan agar berkurang nih bengkaknya. Oke, seperti ini. Anggap aja tutup. Oke, Oke, baik. Nah ini dokter Vito berarti Oke. diangkat ke sini nih dok kakinya? Nggak, Ini harus buat tangan berapa karena derajat? sendinya kecil nih. Kalau kaki Oke. berapa derajat dok tadi? angkatnya? Harus lebih tinggi dari jantung kita. Jadi misalnya diganjel dengan bantal di ujung, Jadi jadi sambil agar tiduran ya dokter ya? setuju. Ya, Jadi baik. untuk membantu Oke, mengurangi sekarang kalau yang bengkaknya. kecil dokter. Nah ini sebenarnya tadi ini termasuk kompres dingin yang bisa dilakukan untuk nyeri-nyeri pada sendi kecil. Misalnya sendi tangan nih, ini kan sendi tangan sangat banyak sekali ya dok ya. Ya. Misalnya bengkak nih pada daerah jari tangan. Jadi bisa diletakkan di sini. Nah ini sebelumnya baiknya diletakkan di freezer dulu nih. Jadi Es ya dok ya, membantu buku ya? mengurangi proses peradangan. Nggak perlu diperban lagi ya? Tidak Nggak perlu. Jadi coba Iya. ditempelkan aja cukup. Ditempelkan saja kurang lebih 15 menit. Iya. 15 Seperti menit itu. ya dok ya. Ya. Nah ini berikutnya ada apa tuh dokter Sila? Ini dok, ini kayak ada bola-bola gitu. Ya. Ini untuk apa dok? Nah, kalau peradangan yang sudah diatasi, maka harus segera untuk dilakukan latihan. Nah, agar menjaga ototnya tetap baik dan tidak kaku. Jadi misalnya seperti ini dok, tadi kita anggapnya nyeri pada peradangan pada daerah tangan. Jadi ini bisa dilakukan latihan dengan menggenggam, terus melepas, menggenggam, melepas. Dengan gerakan otot tersebut juga bisa membantu mengurangi pembengkakan. Tapi tadi dengan catatan bahwa nyerinya sudah membaik gitu. Nah, jadi ini berarti ada perbedaan ketika mengatasi nyeri ketika baru saja terjadi sama nyeri yang sudah berlangsung Setuju. terus-terus ya? Iya, benar, baik. Dok. Jadi yang RICE tadi ketika nyeri baru saja terjadi? Jadi akut, ya nyeri Ya. akut. Jadi untuk meredakannya tadi kita pakai dengan cara es ya, karena ibaratnya kalau peradangan itu lebih hangat ya, Panas, gitu ya, jadi panas harus pasti. dinetralkan dengan Ya. yang dingin. Ya seperti baik. itu. Nah, dokter Sela mau coba? Enak loh. Enak ya. Ini tapi ini ngomong-ngomong nih dok, ini ada fakta atau mitos lagi dok. Ini
katanya jika salah satu bagian tubuh ini terkena rematik, maka aktivitasnya harus diistirahatkan. Nah, ini terkait dengan yang tadi ya dok Iya, ya, ini benar. fakta atau mitos? Ini fakta dok. Iya. Jadi kalau sedang ada serangan rematik atau nyeri yang peradangan yang sifatnya akut, tentu itu harus diistirahatkan. Tujuannya tadi untuk membantu mengurangi proses peradangan atau proses Oke. inflamasi. Jadi Nah itu diistirahatkannya mungkin masyarakat penasaran tuh dok, berapa lama nih harus istirahat? Oke, untuk istirahatnya itu tergantung tadi proses inflamasinya dok. Jadi kalau terjadi tiba-tiba nyeri hebat, nah tentu harus mencari pertolongan dulu nih. Jadi harus dikonsulkan ke dokter untuk mendapatkan obat-obatan yang membantu mengurangi nyeri dan proses peradangan tersebut. Nah lalu jangan gunakan sendi tersebut nih, misal sendi lutut. Jadi aktivitas jalannya mungkin dikurangi sampai nyerinya dapat teratasi seperti itu. iya, ini alasan cuti ya biasanya. Tapi kalau sekarang susah cuti karena soalnya tiduran pun bisa pakai komputer. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong nih dok, kalau misalnya kayak gini, ini berarti bola-bolanya kayak squishy Iya, gitu ya dok benar. ya? Ini harusnya lebih bagus untuk yang bentuk bolanya squishy. Jadi ada penekanan, terus rilis, jadi otot-ototnya kontraksi. Oke. Seperti itu. Nah ini mungkin masyarakat bertanya juga nih dok, karena mungkin ada yang nggak suka dingin atau alergi dingin nih dok ya. Jadi mereka lebih memilih untuk dikompres dengan air hangat. Nah itu boleh gak dok sebenarnya? Kalau untuk sendi yang sedang meradang, yang sifatnya akut, tentu tidak boleh pada sendinya. Karena dengan tadi yang dokter Vito jelaskan, kalau sedang meradang itu kan kondisinya lebih panas, terus bengkak, kemerahan. Kalau kita berikan kompres yang hangat, tentu itu akan menambah proses bengkaknya, ya merahnya dan lain-lain. Tapi untuk daerah sekitar nih, misalnya otot-otot kan, tentu di satu sendi itu nggak hanya tulang sama tulang ya, sendi itu kan tulang dengan tulang. Nah, tapi ada otot-otot. Nah, biasanya kalau ototnya kaku, kita bisa bantu dengan kompres hangat. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang kalau gitu beda-beda cara mengatasinya orang dengan nyeri yang baru saja terjadi atau nyeri yang sudah berkepanjangan. Dan tentunya apabila Anda mengalami nyeri seperti itu, Anda bisa melakukannya tadi dengan cara kompres tadi ya. Tentunya di bagian pusat rehabilitasi dan kedokteran fisik itu bisa dilakukan ya dokter ya. Nah, kalau gitu tips ya dokter Sheila sekarang ya. Nah iya nih dok, kita minta tips-tips untuk masyarakat yang agar tidak sampai terkena rematik, dan juga kalau misalnya sudah terkena rematik nih dok, bagaimana untuk mereka mengatasinya? Oke, tipsnya tetap atasi nyeri pada rematik untuk tetap menjaga kesehatan dan hidupnya tetap berkualitas. Yes. Oke. Yeay. Oke, jadi artinya tetap misalkan orang punya rematik bukan berarti nggak bisa kerja, nggak bisa Iya. produktif, tetap bisa. Karena itu harus tahu caranya bagaimana mengatasinya dan juga mungkin cari penyebabnya ya. Benar. Nyerinya kenapa dokter? Iya, setuju. Karena penyebab nyeri sendi tadi banyak ya dok Iya. ya. Ya, tapi ini mudah-mudahan sudah cukup jelas ya dok, karena tadi memang banyak banget mitos yang sudah diluruskan oleh dokter. Baik. Nah, terima kasih banyak dokter Nelvi atas semuanya informasi yang sangat bermanfaat untuk pemirsa. Dan setelah ini kita ada apa nih dokter Vito? Ya, setelah ini kita masih akan melihat bagaimana info-info kesehatan yang lainnya. Kita masih punya informasi kesehatan yang paling menarik, karena itu tetap kemana-mana, jangan tetap kemana, tetap di Hidup Sehat.